Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Haryanto dari Guru BK SMK Negeri 1 Purwojati. Hari ini akan saya lakukan OJR yang kedua, yaitu dengan jurus yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Yuk kita ikut. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. SMK Negeri 1 Purwojati. Jaya Bukit Berbunga. Terima kasih. Saya nilai 99,9 kurang sedikit. Ya. Kemudian supaya kita mendapatkan bertahan. Silakan kelola untuk memilih itu. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini absennya di mana dari kedua tadi ada yang tidak masuk? Ada. Anak? Satu mungkin ya. Semoga lekas sembuh dan bisa berangkat ke Indonesia. Amin. Ya, ini pada kesempatan ini di Pusara 2, Pak Haryanto akan memberikan materi ya, 7 jurus BKIK. Nanti kita foto ya seperti ini ya. Jadi 7 jurus BK ini ada 7 yang harus dipelajari dan dikuasai. Ya, yang pertama adalah kenali potensi. Jadi Bapak Ibu guru di sini bisa mengenali potensi siswanya ya, dengan belajar. Mengenali potensi, ada kelola emosi, ya, kemudian tumbuhkan resiliensi, kemudian resiliensi ya, atau daya lenting. Nah, kita lihat bersama-sama. Sebelumnya kita 7 jurus BK kan ada lagunya ini ya. Nanti kita nyanyi bersama. Oke? Silakan. Dia bisa nyanyi, Mbak. Juga akan mengusulkan nanti lagu ini diputar secara sentral ya, sekali ya. Ya, jadi saya ulangi lagi, tadi ada 7 jurus BK. Itu ada kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menangkap situasi. Ini minimal dikuasai oleh guru BK dan guru yang lain. Tumbuhkan resiliensi. Pernah dengar resiliensi? Belum. Resiliensi atau daya lenting. Ya, seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, nah ini saya minta kalian bisa ditulis, ya, bisa di angan-angan. Coba kalian cari pengalaman kalian yang sudah pernah dialami. Ya, ini pengalaman yang tidak enak ya.
contohnya itu kegagalan misalkan ya, kegagalan. Kemudian cerita tentang saat terpuruk ya, akan tetapi bisa melewati ya. Bisa? Nah, kalau kalian mengingat susah bisa ditulis ya. Silakan kamu ambil alat tulis dulu. Pengalaman kita dengarkan ya salah satu teman kita untuk bercerita tentang pengalamannya, kemudian dia bangkit dan bisa berhasil. Lisa ya namanya, Lisa ya, Lisa sudah berdiri Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman kegagalan saya yaitu gagal masuk ke sekolah impian saya. Karena tujuan Allah memberikan saya sekolah ini dan mungkin adalah yang terbaik untuk saya berusaha menerima walaupun di jurusan yang bahkan dari awal saya tidak berpikir akan berkelahi dengan alat-alat canggih. Bahkan saya menjadi orang pertama di keluarga besar saya yang masuk di jurusan tata busana. Saya berusaha menerima dengan senang dan kebetulan teman-teman saya di sini menerima saya dengan baik sehingga sampai saat ini saya bisa melewati semua. Berkat senyum cerah dari teman-teman dan orang tua saya, bisa mendapat jalan yang lancar dan semoga saya bisa bertahan hingga lulus di SMA ini bersama teman-teman terbaik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ambil ya. Ya itu pengalaman dari Elisa ya. Jadi pernah memimpikan sekolah favoritnya ya. Gimana ya favoritnya? SMA. Sama-sama di SMK cuma SMK 1. Oh SMK 1 Purwokerto ya kota. Impiannya di situ ya. Tapi gagal. Ya gagal. Kemudian dia merasa saya merasa itu ya sedih juga ya dulu ya, sedih. Kemudian ya pokoknya berpikiran nanti pikirannya di sekolah ini nggak betah gitu ya. Tapi akhirnya dia berpikiran positif ya, bersama teman-teman bisa menemukan teman yang baik. Akhirnya dijalani sehingga dia bisa betah dan bisa menjalani sekolah di sini dengan baik seperti itu. Oke, sehingga dia bisa menjalannya dengan baik. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah betah ya. Sudah dengan teman-teman yang baik ya, sehingga bisa menjalani dengan baik. Oke, untuk pengalaman yang kedua barangkali ada dari sebelah mana? Ya, harus selatan itu ke sana. Bisa diceritakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Musana dari kelas 11 Busana 2. Saya memiliki pengalaman yang kurang mengenakan di masa lalu. Saya pernah merasa benar-benar tidak punya kepercayaan diri saya. Melihat teman-teman saya tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki fisik bagus, gigi rapi. Awalnya, saya tidak terlalu mempermasalahkan itu, tetapi saya sering mendapat kalimat, "Gigi kamu kok begitu? Kamu banyak jerawat ya, makanya rajin sikat gigi." Padahal, setiap hari, setiap waktu, saya selalu berusaha untuk memperbaiki itu semua. Setiap saya sudah mulai tidak naik,
Mereka lagi-lagi memberikan saya kalimat semacam itu. Tapi saya tidak pernah menyerah. Saya selalu mencoba berbagai macam produk yang bagus untuk wajah dan gigi saya. Saya juga sudah memikirkan untuk mulai mengumpulkan uang untuk konsul ke dokter gigi. Tak jarang juga saya menangis karena buruk. Sebenarnya saya tidak masalah jika yang mengatakan adalah orang yang tidak benar-benar mengenali saya. Tetapi yang paling sering mengatakan itu adalah orang-orang terdekat saya. Terima kasih. Oke. Ini pengalaman itu sangat mengena ya bagi Muslahu. Ya, saya tahu pasti perasaannya itu sedih banget ketika mendapatkan perlakuan dari orang lain seperti itu ya. Tapi dengan usahanya dia berusaha untuk memperbaiki dengan cara tadi menabung apa ya? Menabung untuk melakukan apa ya produk perawatan gitu ya. Tapi akhirnya sekarang sudah bagus, sudah dapat diterima oleh teman-teman yang seperti itu. Oke, saya kasih close ya. Mari kita kasih close tepuk tangan semuanya. Ya, itu dari posisi yang terpuruk ya, jadi sampai akhirnya bisa bangkit, kemudian dia bisa menjalani kehidupan seperti biasa ya, dan tidak lagi merasakan kesedihan, tidak nyaman ya, dan sekarang sudah berjalan dengan baik seperti itu. Oke, untuk selanjutnya sebelum saya materi, saya ada ice breaking sebentar ya. Silakan semuanya berdiri semuanya. Kita relax dulu ya. Ya, nanti kalian mengikuti apa yang saya instruksikan ya. Kalau ini berhubungan dengan tangan ya. Kalau satu itu ke atas ya, kanan ya, ke atas. Dua ke depan, menunjuk depan gitu ya. Kemudian yang ketiga ke bawah. Sudah pernah ya? Satu, dua, tiga. Gampang kan? Coba. Tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Dua, tiga. Pada proses pembelajaran dan tumbuh anak akan menghadapi berbagai tantangan ya, gagal menyelesaikan tugas, kalah dalam permainan ya, atau mendapat hasil yang tidak sesuai ya. Kegagalan adalah bagian wajar dari kehidupan. Namun anak yang tangguh tidak berhenti ketika gagal. Mereka mencoba lagi, belajar dari kesalahan dan perlahan menjadi lebih kuat. Mungkin itu tidak ada batasnya, ya, tidak ada batasnya. Misal kamu punya cita-cita menjadi apa ya? Seorang tulis di kertas kalian ada tulis. Nah ini nanti menunjukkan kalian punya pikiran mindset apa tidak. Nah, kalian lihat di halaman yang besar, nanti kalian bisa pilih ya. Ini kan ini ada pernyataan, setan dan sila ya. Ya, kamu pilih yang mana? Misalkan saya percaya bahwa kecerdasan bahasa saya adalah sesuatu yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Kalau kamu setuju, pilih yang setan, pilih tadi ya. Kalau tidak setuju, kalian pilih yang sila, begitu? Ya. Silakan. Yang tidak dapat saya ubah terlalu banyak. Pilih setan apa sila? Setan dulu.
Yang setan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dari tantangan, saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. Pilih centang apa silang? Silang apa? Oke, betul. Itu percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan dan bakat saya jika saya berusaha dan bekerja keras. Centang apa silang? Silang apa? Tidak ada? Oke. Ya, dari tantangan karena saya terlalu bodoh atau gagal. Centang apa silang? Ya, jadi jangan hindari. Justru ketika ada tantangan harus kita coba. Tujuannya itu apa? Tantangan pun coba. Supaya ini adalah faktor terpenting dalam mencapai kesuksesan. Usaha saja tidak cukup jika Anda tidak berbakat. Centang apa silang? Nah, kalau ini adalah faktor terpenting dalam kesuksesan. Centang apa silang? Ya, untuk kelompok, ini ada permainan di sini. Jadi saya bagi 4. Ini jumlahnya berapa? 30. Kan nggak masuk 1. Dikurangi rame-rame 1. 32 dibagi 4 berapa? 8. 8 ya. 8 kali 4 berarti 32 ya. Ini dengan cara menghitung ya. Nanti kalian dapat nomor berapa ya kalau menghitung. Berarti 1 sampai 4 ya. Mulai dari sini atau sini? Dari sini sih ya. Silakan berhitung 1 sampai 4, nanti ulang 1 sampai 4. Mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3
Tiga. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bagaimana ketahanan kamu? Gitu ya. Ini nanti mendapatkan satu paket kartu, jadi bukan kartu mainan ya, kartu biasa itu ya. Kemudian secara isolasi, saya itu modalnya itu aja ya. Jadi nanti kalian membuat suatu menara. Menara yang nanti mengerucut ya. Itu. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 berarti semuanya ya, berarti awak ini ya. Ini sudah berapa kali kamu membangun ini? Berapa kali itu roboh? Pernah? Kali-kali terus mencoba lagi gitu ya. Ya, pada akhirnya menjadi menara walaupun tidak tinggi banget. Mungkin caranya kayak gitu ya. Kan? Jatuh, dibangun lagi. Kok bisa tinggi gitu gimana? Dengan hati-hati, dengan teknik cara-cara ya. Tadinya kan ini isolasi buat apa gitu kan? Terus kalian berpikir buat menyambung gitu ya. Ya itu. Jadi contohnya resiliensi seperti itu ya. Jadi kegagalan, apa yang menyebabkan kegagalan ya? Supaya bisa itu bagaimana?
yang niup dari kelompok lain. Ya, cuma di kelompok 2. Cuma ini bikin dulu. Jaraknya 1 meter. 1 meter. Bisa dimulai? Kita hitung 1, 2, 3. Ya. Kecewa. Terus apa lagi? Marah. Ya. Itu yang terjadi ketika kalian mencapai sesuatu, kemudian ada masalah. Seperti itu masalahnya. Ya. Tapi apalagi yang dilakukan kembali untuk mencoba. Ya. Di janji lagi nanti ditemukan. Nanti tinggal terakhir closing ya. Saya dari bawah ini bahwa kita untuk menumbuhkan resiliensi atau kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan atau masalah, gitu ya. Ada 3 kunci ya. Yang pertama adalah positif thinking. Jadi kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, begitu ya. Tapi kegagalan adalah awal dari keberhasilan atau kesuksesan. Seperti itu. Sehingga kita punya pikiran positif. Yang kedua adalah dukungan. Ya, kalian perlu dukungan. Ya. Ketika mengalami masalah, kalian cari dukungan atau teman untuk membicarakan masalah itu, kemudian bisa membantu masalah itu dan bisa akhirnya mengatasi kesulitan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah coba lagi. Ya. Jadi tidak hanya angan-angan saja, harusnya dicoba lagi. Tapi tidak ada gerakan, tidak ada action, itu tidak akan berhasil. Ya, itu saja hari ini materinya. Barangkali nanti ada pertanyaan atau apa nanti bisa disampaikan langsung ke Pak Hari. Ya, itu saja. Terima kasih. Saya ini selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan satu kali lagi ya.